Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi bersama saya, Elvian dan Yandra dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga dari berbagai desa dari 2 kecamatan Kabupaten Aceh Singkil menggeruduk kantor perusahaan sawit untuk menyampaikan berbagai keberatan dan tuntutan. Sejumlah pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya antusias memanfaatkan program pemutihan merupakan keringanan pajak kendaraan bermotor. Ribuan jemaah memadati lapangan di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara untuk mengikuti muzakarah untuk membahas berbagai persoalan umat. Terus maju terus sampai. Sejumlah warga dari berbagai desa di Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil menggeruduk kantor PT Sokvindo Kebun Lai Butar. Massa yang tergabung dalam gerakan Persada Karina GPK ini menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya keselamatan, akses jalan, hingga penyelesaian kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa. Ratusan warga datang dengan menumpang sepeda motor dan mobil dari Kampung Sanggaberu, Silulusan menuju kantor perusahaan kelapa sawit PT Sokvindo Kebun Lai Butar. Massa merupakan perwakilan warga dari Kampung Sanggaberu, Silulusan, Blok 15, Si Atas, serta sejumlah desa di sekitar areal perkebunan Sokvindo. Dalam orasinya, massa mendesak aparat penegak hukum melarang aktivitas bongkar muat yang dinilai mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan. Mereka juga menuntut PT Sokvindo memenuhi janji untuk mempekerjakan keluarga korban kecelakaan yang meninggal dalam insiden tersebut. Pertama, tuntutan kita adalah PT Sokvindo itu harus membuka akses jalan. Jangan memakai jalan yang sekarang ini jalan umum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu menumbang semua pohon kelapa sawit yang di dekat jalan itu, agar jangan menimbulkan bahaya kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya, kita juga nanti meminta agar memakai ataupun memperkerjakan anak korban meninggal dunia yang sejak tahun 2001 sampai hari ini belum terrealisasikan. Massa terpaksa mengepung perusahaan sawit lantaran kesal karena terlalu lama menunggu tanggung jawab perusahaan. Mereka bertekad akan terus menuntut sampai ada kepastian dari PT Sokvindo. Hingga pukul 13 waktu setempat, tidak ada perwakilan perusahaan yang datang dan menanggapi tuntutan warga. Hingga warga memutuskan untuk melanjutkan aksi di Simpang PHR, yang merupakan akses kendaraan pengangkut TBS PT Sokvindo. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Harga ikan di pasar tradisional Kota Langsa naik. Kenaikan harga ikan telah terjadi selama sebulan terakhir. Hampir semua jenis ikan menyebabkan warga mengeluh karena membebani pengeluaran sehari-hari. Kenaikan harga ikan terjadi cukup tajam. Warga terpaksa membatasi pembelian ikan karena harus menyisihkan biaya untuk membeli kebutuhan rumah tangga lainnya. Cabai, semua bahan pokok pada naik ya. Harapannya mudah-mudahan kan pemerintah bisa menurunkan harga-harga sembako karena setiap hari kita kan membutuhkan sembako ya. Ikan kembung yang biasanya Rp40.000 per kilogram melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi Rp90.000 per kilogram. Harga ikan air tawar seperti ikan nila dan lele juga naik rata-rata Rp10.000 per kilogram. Ini agak mahal lah kita bilang. Yang kecil-kecil yang murah-murahnya kan kayak ikan jaring. Kalau ikan laut itu agak mahal. Sekitar 1 bulan lah. Agak sepi. Sekarang agak sepi ya.
Ini Hah? sekitar 15.000 kilonya. Itu paling mahalnya. Biasa waktu murahnya 2 kilo 15 kadang. Nah, 10.000 paling mahal kan. Kalau ini sekarang? Sekarang 15.000 kilo. Kenaikan harga diperkirakan terjadi akibat cuaca buruk dalam beberapa pekan terakhir. Hasil tangkapan nelayan yang merosot memicu harga ikan di pasaran. Warga berharap harga ikan segera stabil agar pengeluaran rumah tangga kembali normal. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Operasi Zebra Selawah yang digelar sejak 12 November 2025 mulai menindak sejumlah pengendara. Di Kabupaten Aceh Besar, puluhan pengendara ditindak dengan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Dari sejumlah penindakan pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara masih di bawah umur, penggunaan ponsel saat berkendara dan berboncengan lebih dari satu orang. Selain itu, penggunaan helm standar dan berkendara di bawah pengaruh alkohol serta berkendara di atas kecepatan maksimal juga menjadi prioritas. Operasi Zebra Selawah yang digelar selama 14 hari merupakan untuk ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Adapun sasaran yang menjadi prioritas kami dalam operasi Zebra adalah kendaraan atau pengguna kendaraan di bawah umur, terus menggunakan ponsel pada saat berkendara karena itu dapat mengurangi konsentrasi. Kami juga fokus pada pengendara yang berboncengan lebih dari satu, tidak menggunakan helm SMI ataupun safety belt, terus pengendara dalam pengaruh alkohol, kendaraan melawan arus, ini sangat membahayakan, dan berkendara melebihi batas kecepatan. Pada hari ini, hari ketiga pelaksanaan operasi Zebra Selawah 2025 yang terhitung dari tanggal 17 November sampai dengan 30 November 2025. Pada saat ini kami telah menindak lebih kurang 30 pelanggaran dengan menggunakan tilang manual, dan juga kami telah melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif berupa pemasangan spanduk di titik-titik rawan kecelakaan dan juga pembagian brosur-brosur untuk tertib berlalu lintas. Peningkatan volume kendaraan bermotor berdampak pada kondisi lalu lintas. Hingga November terjadi 174 kasus kecelakaan yang merenggut 28 korban nyawa dan ratusan korban luka dengan kerugian 600 juta lebih. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Aceh kembali dibuka. Program keringanan pajak yang mulai dibuka pada 12 November hingga 30 Desember 2025 antusias dimanfaatkan para pemilik kendaraan. Pemutihan berupa kemudahan bagi pemilik yang hanya diwajibkan membayar pajak kendaraan pokok untuk 1 tahun berjalan tanpa dikenakan denda. Program ini juga membebaskan denda pajak progresif, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, serta bebas membayar asuransi kecelakaan lalu lintas jalan tahun sebelumnya. Sejak dibuka pekan lalu, sudah 700 pemilik kendaraan di Kabupaten Nagan Raya telah memanfaatkan program ini. Mereka umumnya para pemilik sepeda motor. Masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan pemutihan ini karena pemutihan yang sekarang cuman masyarakat membayar pajak 1 tahun berjalan dan dibebaskan denda, jasa harja pun dibebaskan denda, biaya balik nama dibebaskan, biaya profesi dibebaskan. Jadi masyarakat kami lihat sangat antusias. Mulai tanggal 22 sampai tanggal 16 kemarin, lebih kurang sekitar 600 WP sudah melakukan pembayaran pajak di Kartanegara Raya. Program ini disambut hangat para pemilik kendaraan bermotor karena bisa meringankan beban mereka. Sangat menyambut antusias karena dengan adanya pemutihan yang pajak selama ini sudah bertahun-tahun belum dibayarkan, dengan adanya pemutihan sehingga kami sudah mudah membayar pajaknya. Cuma membayar 1 tahun saja. Yang sisanya kan kalau nggak ada pemutihan sampai 66 juta. Karena ada pemutihan kita cukup bayar 1 tahun. Semestinya sosialisasi ini diteruskan
melalui pihak camat dan camat ke desa, desa langsung menyebarkan ke seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat dari tingkat bawah sampai ke atas pun mengerti bahwasanya ini ada pemutihan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga membayar pajak tepat waktu dan berkontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Jadi Bapak mati pajaknya kan di bulan Januari.